Santiago Bernabeu akhir pekan lalu. Papan skor menunjukkan kemenangan untuk tuan rumah. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin krusial melawan Sevilla pada pekan ke-18 La Liga. Sebuah kemenangan yang seharusnya, di atas kertas, membawa ketenangan. Sebuah kemenangan yang seharusnya menjadi perayaan. Namun, jika Anda melihat lebih dekat ke arah bench, jika Anda memperhatikan bahasa tubuh sang pelatih, Xabi Alonso, Anda tidak akan melihat senyum lebar kelegaan. Yang ada hanyalah tatapan tajam, nafas yang berat, dan beban yang seolah belum terangkat dari pundaknya. Isu yang beredar di ibu kota Spanyol, Madrid, tidak sedingin angin musim dingin Eropa, udaranya panas, sangat panas. Kabar burung menyebutkan bahwa meski Madrid menang, posisi Xabi Alonso dikabarkan belum sepenuhnya aman. Bagaimana mungkin? Mereka baru saja menang. Mereka masih hidup di Copa del Rey. Tapi, di Real Madrid, menang saja tidak pernah cukup. Ada standar estetika, ada tuntutan dominasi, dan ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam, bukan hanya tentang 90 menit melawan Sevilla, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti Los Blancos. Kenapa taktik Alonso dianggap buntu? Mengapa kemenangan di Copa del Rey tidak menyelamatkannya dari kritik? Dan siapa sosok mengejutkan yang dirumorkan siap mengkudeta posisinya? Siapkan kopi Anda, ini adalah analisis mendalam tentang kursi panas Xabi Alonso. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi di lapangan hijau. Pekan ke-18 menjamu Sevilla, ini bukan laga sembarangan. Sevilla dengan segala sejarahnya selalu menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar. Dalam laporan yang kami himpun, termasuk analisis pasca laga, terlihat jelas bahwa Xabi Alonso tidak bermain aman. Di tengah tekanan pemecatan yang menghantui, Alonso justru mengambil langkah berani. Ia mengambil risiko. Alih-alih kembali ke pakem pragmatis untuk sekedar mencari hasil seri atau menang tipis yang aman, Alonso memaksakan garis pertahanan tinggi. Ia tahu publik Bernabeu tidak akan memaafkan permainan pasif. Tapi, keberanian ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, Madrid berhasil menekan Sevilla, tapi di sisi lain kita melihat celah menggapang di lini belakang yang beberapa kali hampir dimanfaatkan lawan. Kemenangan ini didapat dengan darah dan keringat, bukan sebuah kemenangan yang elegan seperti simfoni orkestra, melainkan sebuah pertarungan jalanan yang brutal untuk mengamankan poin penuh. Kemenangan ini memang memberikan oksigen tambahan bagi Alonso. 3 poin ini vital untuk menjaga jarak di klasemen, tapi pertanyaannya apakah cara bermain seperti ini berkelanjutan? Apakah risiko yang diambil Alonso adalah tanda kejeniusan atau tanda kepanikan dari seorang pelatih yang tahu waktunya hampir habis? Untuk memahami kenapa posisi Alonso tidak aman meski menang, kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Kenapa narasi pemecatan ini terus muncul? Jawabannya terletak pada satu kata, kebuntuan. Terungkap dalam beberapa analisis taktik terbaru, ada alasan mendasar mengapa laga-laga Real Madrid di era Xabi Alonso kerap kali berakhir dengan frustrasi, bahkan ketika mereka menang. Masalah utamanya adalah transisi. Real Madrid secara historis adalah tim yang mematikan dalam serangan balik dan transisi cepat. Namun di bawah Alonso, permainan menjadi lebih terstruktur, lebih position-based, tapi sayangnya seringkali menjadi statis. Bola lebih banyak berputar di lini tengah tanpa penetrasi yang mematikan ke sepertiga akhir lapangan. Lawan-lawan Madrid, termasuk tim-tim mediocre di La Liga, mulai bisa membaca pola ini. Mereka menumpuk pemain di belakang, membiarkan Madrid menguasai bola dan mematikan ruang tembak. Inilah yang membuat fans gerah. Menang 1-0 atau 2-1 dengan susah payah melawan tim papan bawah bukanlah DNA Real Madrid. Kebuntuan ini menciptakan ilusi bahwa tim sedang tidak berkembang. Dan jangan lupa, kita juga harus membicarakan faktor Copa del Rey. Meski Madrid lolos ke babak selanjutnya, cara mereka lolos tidak cukup meyakinkan para petinggi klub. Lolos dari lubang jarum melawan tim yang levelnya jauh di bawah itu bukanlah prestasi yang bisa dibanggakan untuk klub sekelas Real Madrid. Ini justru menjadi indikator bahwa ada yang salah dengan mentalitas atau sistem yang diterapkan. Sumber internal menyebutkan
Manajemen merasa Alonso belum bisa memaksimalkan potensi skuad bertabur bintang yang dimilikinya. Mesin Ferrari yang dikemudikan seperti sedan keluarga, begitu kira-kira analoginya. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik. Ketika posisi seorang manajer goyah, nama pengganti pasti akan muncul, dan nama yang satu ini cukup mengejutkan, namun sangat masuk akal. Bukan Zidane, bukan Klopp, bukan Mourinho. Nama yang muncul sebagai kandidat kuat pengganti Xabi Alonso adalah Davide Ancelotti. Ya, Anda tidak salah dengar, putra dari Don Carlo Ancelotti. Davide bukan orang asing di Valdebebas. Selama bertahun-tahun, dia adalah otak taktik di balik kesuksesan ayahnya. Dia mengenal klub ini luar dalam. Dia mengenal para pemain senior. Dia tahu budaya klub, dan yang terpenting, dia memiliki respek dari ruang ganti. Kenapa Davide? Manajemen Real Madrid dikabarkan terkesan dengan evolusi taktik Davide. Jika Xabi Alonso dianggap terlalu kaku dengan sistemnya, Davide dikenal lebih pragmatis dan adaptif, sebuah sifat yang ia warisi dari ayahnya, namun dengan sentuhan modernitas. Rumor ini bukan sekedar isapan jempol. Beberapa sumber di Spanyol melaporkan bahwa Florentino Perez melihat Davide sebagai solusi internal yang paling minim resiko namun berpotensi tinggi. Dia tidak butuh adaptasi. Dia bisa masuk hari ini dan besok langsung memimpin latihan seolah-olah dia tidak pernah pergi. Bagi Alonso, rumor ini adalah mimpi buruk. Bagaimana Anda bersaing dengan bayang-bayang masa lalu yang begitu sukses dan yang kini datang kembali dalam wujud putranya? Ini adalah tekanan psikologis yang luar biasa berat. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Real Madrid menang lawan Sevilla. Poin penuh diamankan. Tapi, badai belum berlalu. Kemenangan pekan ke-18 hanyalah penunda vonis, bukan pembatalan. Xabi Alonso sedang berjalan di atas tali tipis di ketinggian. Satu langkah salah, satu hasil seri yang mengecewakan, atau satu kekalahan memalukan, dan narasi tentang Davide Ancelotti akan berubah dari sekedar rumor menjadi pengumuman resmi. Bagi Xabi, setiap pertandingan mulai sekarang adalah final. Dia tidak hanya harus menang, dia harus menang dengan gaya. Dia harus memecahkan kebuntuan taktik yang selama ini dikeluhkan. Dia harus membuktikan bahwa idenya bisa bekerja di level tertinggi, tanpa kompromi. Real Madrid adalah mesin penggiling pelatih yang paling kejam di dunia. Sejarah telah membuktikan, legenda klub sekalipun tidak kebal dari pemecatan. Apakah Xabi Alonso mampu membalikkan situasi dan membuat manajemen melupakan nama Davide Ancelotti? Atau apakah kemenangan melawan Sevilla ini hanyalah nafas terakhir sebelum palu godam Florentino Perez jatuh? Bagaimana menurut kalian Madridista? Apakah Xabi Alonso masih layak diberi waktu untuk memperbaiki sistemnya yang dianggap buntu? Atau apakah ide memanggil pulang Davide Ancelotti adalah langkah jenius untuk menyelamatkan musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi ini akan sangat menarik.